Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwan dan akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kembali kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang ma'ruf dengan nama Al-Imam Nawawi rahimahullah, dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni hadis Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat Jabir bercerita tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Nabi di perang Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada para sahabat tentang adanya beberapa orang lelaki yang mereka tidak ikut perang, tidak ikut berangkat ke Tabuk bersama dengan Nabi dan kaum muslimin. Hanya saja mereka tetap dapat pahala. Jasad mereka masih ada di kota Madinah. Mereka tidak keluar dari kota Madinah, tidak ikut berangkat bersama dengan Nabi dan kaum muslimin. Hanya saja Nabi SAW bersabda, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Nabi SAW bersabda, tidaklah kalian berjalan di satu jalan, tidaklah kalian melewati satu lembah, kecuali mereka itu bersama dengan kalian. Dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka bersyarikat dengan kalian dalam pahala. Jadi mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan. Ya. Kenapa? Dalam riwayat lain, habasahumul udhru, mereka tidak bisa berangkat karena ada udzur, ya, karena ada udzur, ya, seperti sakit dan yang lainnya. Hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang satu faidah yang terkait dengan pembahasan niat, ya, di mana kita jelaskan bahwa apabila seorang berniat untuk mengerjakan sesuatu, ya, berazam, bertekad untuk mengerjakan satu amal kebaikan, satu amal saleh, kemudian ia terhalang dari mengerjakannya karena sebab itu merupakan sebab yang di luar dari kemampuannya, ada udzur, sakit atau yang lainnya, maka dituliskan untuknya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah tuliskan pahala untuknya. Namun kita perinci dengan dua pembahasan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dibedakan antara seorang yang itu merupakan niat pertamanya, ya, dia berniat untuk melakukan satu ibadah apapun bentuknya, dan itu adalah ibadah yang sebelumnya tidak terbiasa ia mengerjakannya. Memang hari itu ia berniat untuk mengerjakannya, kiranya terhalang, ya, karena ada beberapa hal, maka para ulama mengatakan dituliskan untuknya pahala niat secara sempurna. Namun jika seandainya amal ibadah tadi, ini yang kelompok yang kedua, apabila ibadah tadi adalah ibadah yang
biasa ia kerjakan, sudah merupakan rutinitas, ya. Kiranya tatkala ia akan mengerjakannya, ia terhalang karena ada uzur, maka dituliskan untuknya, untuk orang yang kedua ini, pahala niat secara sempurna dan juga pahala amal. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ini, ya, bahwa seorang apabila terbiasa mengerjakan suatu ibadah kemudian terhalang karena ada uzur di luar dari kemampuannya, maka dituliskan untuknya pahala itu secara sempurna. Baik mungkin tatkala ia sedang safar atau tatkala ia sedang sakit, kata Rasulullah, ia terbiasa melakukan beberapa bentuk ibadah. Contoh misalnya kalau ia mukim, tidak sedang bepergian, ia biasa mengerjakan puasa Senin dan Kamis misalnya. Kemudian dia melakukan perjalanan safar sehingga ia tidak kerjakan puasa itu, maka setiap hari Kamis dan setiap hari Senin dia tetap mendapatkan pahala puasa itu. Karena ada uzur. Uzurnya apa? Safar. Begitu juga dengan sakit. Kalau kita biasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid misalnya, laki-laki terbiasa mengerjakan sholat masjid berjamaah, sholat berjamaah di masjid, kemudian hari itu ia sakit sehingga ia tidak bisa berangkat ke masjid, maka dituliskan untuknya pahala apa? Niat dan juga pahala amal secara sempurna. Ini salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan dalam poin pembahasan terakhir, janganlah kita lemah dalam berniat untuk melakukan apa? Kebaikan. Jangan lemah. Berniatlah untuk melakukan kebaikan, ya, berniat, azam, benar-benar tekad. Kalau saya memiliki kemampuan, saya akan kerjakan kebaikan ini. Itu sudah ternilai pahala di sisi Allah. Apalagi kalau saat ini kita mengerjakannya. Maka pada akhir pembahasan kemarin kita nukilkan sabda Nabi SAW tentang dua orang, yang satu dapat pahala dalam niat, yang kedua mendapat dosa dalam niat. Ya, tatkala seorang hamba melihat ada orang yang diberikan oleh Allah SWT harta, kemudian hartanya dia selalu sedekahkan ke jalan kebaikan, dia selalu berinfak, dia selalu bersedekah, dia tunaikan zakat, dia sambung silaturahmi dengan hartanya tersebut, maka orang yang tak punya harta, muslim atau muslimah yang tak memiliki harta berkata, jika seandainya aku memiliki harta sebagaimana dimiliki oleh si fulan, niscaya aku akan melakukan sama seperti yang dilakukan olehnya. Maka Nabi SAW katakan, fahuma fil ajri sawa, kedua-duanya dalam pahala apa? Sama, kata Rasulullah. Sebaliknya, gambaran yang kedua kata Rasulullah, ada orang yang diberikan Allah harta, kemudian dia hambur-hamburkan hartanya kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dihamburkan hartanya kepada hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Ada orang yang tak punya harta, melihatnya, dia mengatakan, kalau seandainya aku punya harta sebagaimana dimiliki oleh si fulan, maka aku akan melakukan sama seperti yang dilakukan olehnya. Dia bertekad seperti itu. Maka Nabi SAW katakan, fahuma fil wizri sawa, keduanya dalam dosa sama, kata Rasulullah. Maka jangan lemah dalam berniat. Berniatlah. Kalau kita lihat ada orang bersedekah sebanyak 1 miliar misalnya, apa susahnya kita bertekad, kalau saya punya kekayaan, saya akan melakukan sebagaimana yang dilakukan olehnya. Hanya saja kemarin kita katakan, jangan sekedar apa? Jangan sekedar niat saja. Ya, karena biasa orang tuh kalau tak punya dia banyak berjanji, kita sampaikan kemarin. Tapi kalau punya dia apa? Kikir. Karena itu memang watak tabiat manusia, ya. Ya, khuliqal insanu halu'a, kata Allah, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ini memang tabiat penyakit ya dari seorang manusia. Allah mengatakan manusia itu memang diciptakan di atas sifat halu'a. Sifat apa itu? Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ia ditimpa kesulitan berkeluh kesah. Itu memang manusia. Maka kita dapati banyak di kalangan kita, kalau ditimpa kesulitan kita selalu berkeluh kesah. Berkeluh kesah kepada Allah itu bagus. Sampaikan ya hajat kita kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia ini tidak bagus. Berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Namun apabila ia diberikan kebaikan maka ia menjadi bakhil. Menjadi kikir ya. Nah, maka banyak di antara kita yang berniat, berazam tatkala dia tak punya, namun setelah punya ia bakhil. Contoh misalnya kita sakit, kita mengatakan, "Duh, kalau saya sehat, saya akan ini." Setelah sehat lupa semuanya. Ini manusia nih, memang seperti ini penyakitnya kita ini sebagai seorang manusia. Maka coba berniat untuk melakukan kebaikan, dan kalau Allah takdirkan jangan lupa niat itu, azam itu, laksanakan, ya, laksanakan.
Ini ikhwani kaum muslimin, akhir pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan masuk hadis yang kelima pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hadis Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum. Dia dan bapaknya dan kakeknya semuanya sahabat. Ya. Ma'an, Yazid dan al-Akhnas semuanya adalah sahabat. Ma'an berkata, ya Abu Yazid Ma'an bin Yazid berkata, "Kana Abi Yazid, bapakku Abu Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha." Dia mengeluarkan beberapa uang dinar, yakni kepingan uang emas. Yatasaddaqu biha. Dia bersedekah dengannya. Bersedekah dengan beberapa uang dinar. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian uang yang ia sedekahkan ini dia titipkan kepada seseorang yang ada di masjid. Tolong berikan kepada yang berhak nanti. Dia menitipkan sedekah kepada orang lain. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Dia titipkan uang tadi kepada seorang laki-laki yang ada di masjid. Dia tidak sampaikan ini berikan fulan, tidak. Dia mengatakan ini ada sedekah dari saya. Nanti kalau kau lihat ada orang yang butuh, ya. Dia titipkan uang tersebut kepada seorang laki di masjid, kemudian mengatakan, ntar kalau ada orang yang membutuhkan sedekah, maka berikan uang ini kepadanya. Faji'tu fa'akhadtuha. Aku datang, kata anaknya yang bercerita dalam hadis ini. Aku datang ke masjid. Akhirnya orang tadi tatkala menawarkan sedekah, dia tahu Abu Yazid ini miskin, maka dia ambil. Yang ambil berarti anak yang bersedekah. Ya, anak yang bersedekah yang mengambilnya. Karena memang Yazid bin Akhnas ini, bapaknya tidak berpesan sedekah ini diberikan kepada siapa. Yang berhak berikan kepadanya. Kiranya datang anaknya, dan anaknya termasuk berhak, miskin. Fa'akhadtuha, maka aku mengambilnya. Sedangkan aku tidak tahu kalau seandainya itu adalah sedekah siapa? Ayahku. Fa'ataituhu biha, maka aku bawa sedekah tadi, aku bawa pulang. Kemudian ayahku tahu ceritanya. Maka ayahku mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, niat bersedekahku hari ini bukan untukmu. Saya kembalikan tuh. Kembalikan. Aku pun tak mau, kata anaknya. Udah aku ambil. Lagi pula aku mustahak, berhak. Fa khasamtuhu ila Rasulillah. Tapi ayahku maksa. Kembalikan, karena niatku bersedekah bukan untuk kalian, bukan untuk kamu, untuk orang lain selain keluarga kita. Maka dia paksa uang itu, ya. Akhirnya aku khasamtu ila Rasulillah, aku adukan kasus ini kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya, maksudnya ya udah ya, kita ke pengadilan saja. Ya. Uang ini memang hakku atau tidak? Nah, waktu itu tentunya pemimpinnya yang akan memberikan keputusan adalah Rasulullah SAW. Fa khasamtu ila Rasulillah. Maka aku adukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka diceritakanlah ceritanya, ya, bahwa ayahnya datang ke masjid menitipkan uang sedekah kepada seorang lelaki yang diperintahkan untuk diberikan kepada yang berhak. Kiranya saya yang datang dan saya berhak, saya ambil. Kemudian ayahku maksa untuk mengembalikan itu uang. Maka apa kata Rasulullah SAW setelah mendengar kasus diceritakan pada beliau? Nabi SAW mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau sudah mendapatkan pahala atas niat yang sudah engkau niatkan, wahai Yazid. Dapat pahala sedekah sudah engkau dapat. Ya. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan engkau, ya, hakmu wahai Ma'an, uang yang telah engkau ambil. Jadi uang itu ya milikmu. Pahala engkau wahai Yazid sudah berlaku di sisi Allah insyaallah, sedangkan uang ini itu milikmu wahai Ma'an. Jadi tidak perlu dikembalikan. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, terkait dengan pembahasan atau terkait dengan bab mana yang
terkait dengan bab atau terkait dengan pembahasan dari sabda Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau telah mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Jadi tatkala engkau bersedekah, niatnya untuk membantu orang miskin, Allah sudah tetapkan pahala untukmu dalam niatmu itu, cukup itu. Ini menunjukkan bahwa amal itu semua tergantung niat. Dan seorang muslim kalau ia berniat untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang ia niatkan. Ya. Walaupun mungkin salah sasaran gitu. Ini salah sasaran. Dan ini banyak kasusnya. Kita niat baik, rupanya tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan. Contoh, kita ingin membantu seorang miskin. Qadarullah, kita lihat nih kayaknya miskin nih, kita kasih. Beberapa hari kemudian kita lihat dia kaya rupanya. Apakah kita paksa dia untuk mengembalikan sedekah yang sudah kita berikan? Tidak. Ya, sudah berlalu. Makanya para ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa annal insana yuktabu lahu ajru ma nawa, wa in waqa'al amru ala khilafi ma nawa. Seorang hamba itu akan dituliskan untuknya pahala sesuai dengan yang ia niatkan, sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Salah sasaran. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita sudah berniat untuk kebaikan, kiranya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan dalam niat, maka insya Allah selama niat kita baik, apa ya juga ini ya, gimana caranya? Sini aja lah ya. Agak kecil dia apanya. Kayaknya salah ini yang buat baju ya mungkin deh. Agak kecil. Mungkin bukan untuk ustadz gitu kan. Baik, kita lanjutkan ya. Apa tadi? Iya, selama niatnya baik, insya Allah Allah berikan. Ya, contoh misalnya kita bersedekah untuk bangun masjid. Ya, bangun masjid. Misal, rupanya penggunaannya tidak sesuai. Atau kita pesankan war ini ya, bagikan kepada fakir miskin. Ya. Zakat misalnya, 100 juta misal zakat. Rupanya dikorupsi sama dia. Ini gimana? Insya Allah dapat apa? Pahala. Ya, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang penting niat awal memang untuk kebaikan. Niat awal memang harus tepat sasaran. Tapi tentunya harus ada usaha benar-benar memberikan uang tadi kepada orang yang sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau toh setelah berusaha tetap salah sasaran, ini sudah di luar kemampuan kita. Pahalanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau seandainya ada sesuatu yang sudah kita keluarkan karena Allah, nggak usah mikiri lagi sudah. Nggak usah kita pikiri lagi. Sedekah sudah selesai, nggak usah kita pikiri. Nggak perlu kita, oh ini perlu diaudit ini kan gitu. Dicek ini. Ini nggak perlu. Udah kalau sudah keluarkan. Tak perlu lagi ditanya-tanya. Fulan, sedekah 20 tahun yang lalu saya berikan pada antum, mana ceritanya lu? Nggak perlu antum tanya. Sedekah itu kalau sudah antum pulang nggak usah pikirkan. Itu sudah ada catatannya di mana? Di sisi Allah. Sampai saya pernah dengar beberapa para ustadz kita tatkala berceramah menjelaskan ya, nggak salah Ustadz Firanda di Madinah, orang yang bersedekah tanpa memikirkan setelah bersedekah itu masih banyak, alhamdulillah. Sampai beliau ceritakan ada seorang teman lagi cari sesuatu di toko, ya, kemudian dia mengatakan kamu butuh ya, sudah saya beli kan, kemudian dia pergi. Ya. Tanpa harus ini ya kartu nama saya, apalagi coblos saya ya, wah ini gimana sedekah gimana? Hah? Yang kita harapkan dari sedekah kita apa? Pahala di sisi Allah. Kalau untuk dunia nggak ada gunanya, ya maka ikhlas itu luar biasa. Makanya kalau bersedekah itu nggak usah antum pikirkan lagi. Antum sudah membantu, sudahlah bantu.
Masalah disalahgunakan atau tidak sudah bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Karena banyak di antara kita ini kalau sudah bersedekah dia selalu ingin gimana ya? Ingin tahu gitu. Nah, ingin tahu. Tapi ini tentu terkait dengan kita yang bersedekah, terkait dengan orang yang menerima sedekah orang lain, memang dia harus mempertanggungjawabkan. Ini beda lagi pembahasan. Jangan mentang-mentang kita terima sedekah ya, nggak usah bertanya-tanya, terserah anak, mau anak makan, mau anak korupsi, anak buat ini, itu bahaya kalau seperti ini. Jadi kedua belah pihak yang bersedekah dan menerima amanah itu juga harus bertanggung jawab, tidak boleh sembarangan. Ya, karena ada sebagian juga seperti itu. Tatkala ditekankan yang bersedekah tak bolehlah bertanya-tanya kembali, karena itu harta yang sudah kita keluarkan karena Allah, tidak perlu kita tanya lagi. Tapi bagi kita yang menerima juga jangan sembarangan gitu loh. Ikuti aturan, karena kalau tidak bahaya. Kalau tidak bahaya. Maka ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Yazid ini, Ma'an, Yazid bin Al-Akhnas, ya. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid, laka ya Yazid ma nawaita." Laka ma nawaita ya Yazid. Engkau mendapatkan pahala sesuai dengan yang engkau apa? Niatkan. Sekalipun tidak tepat sasaran. Mestikah dikembalikan? Tidak. Karena ini sudah kita keluarkan karena Allah. Ya, harus kembalikan. Sudah infak di masjid misalnya, tidak sesuai kita ingin, copot semuanya, saya bawa pulang nih. Gimana ya? Enggak, bukan seperti ini ya, bukan seperti ini aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa seorang itu boleh sebenarnya bersedekah kepada siapa? Kepada anaknya. Boleh bersedekah kepada anaknya. Ya. Annahu yajuzu lil insan ay yatasaddaqa ala ibnih. Boleh seorang itu bersedekah kepada siapa? Kepada anaknya. Bahkan kadangkala sedekah kepada anaknya itu jauh lebih baik daripada sedekah kepada orang lain. Yang saya maksudkan di sini adalah sedekah yang bukan wajib, bukan zakat. Ya, ini bukan zakat. Kalau zakat, ulama berpendapat, ya para ulama menjelaskan zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tua kita, bapak dan ibu kita, dan tidak boleh diberikan kepada anak kita. Karena mereka ini adalah orang-orang yang termasuk orang yang wajib bagi kita menafkahi mereka. Ya. Jadi bersedekah, memberi infak, memberi bantuan selama bukan zakat kepada anak, bagus. Bahkan lebih bagus daripada kita bantu orang lain. Nabi SAW mengatakan, sedekah kepada kerabat sadaqatun wasilah. Sedekah kepada kerabat pahalanya, pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan apa? Silaturahim. Jadi sedekah kepada anak bagus. Ya. Intinya kalau kita punya sesuatu, coba lihat kerabat-kerabat terdekat kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin berbagi, coba cek, ya, anak kita butuh nggak bantuan, ya, abang kita, kakak kita, paman kita, keponakan-ponakan kita butuh nggak bantuan. Kalau seandainya mereka butuh, mereka lah dahulukan. Baru kemudian kita bantu yang lainnya. Tapi kalau seandainya lebih semuanya bisa dibantu, ya bagus. Ini lebih bagus. Tapi kalau tidak, coba dahulukan apa? Kerabat. Atau orang yang terdekat dengan kita. Maka para ulama menyebutkan di sini, sampai tatkala istri ingin bersedekah, coba cek dulu suaminya, butuh nggak sedekah gitu. Nah, ini para wanita yang ada di belakang, kalau ingin bersedekah, coba lihat suaminya, butuh nggak sedekah. Kalau butuh, dahulukan apa? Suami. Dahulukan suami. Ini hadis. Disebutkan istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu diperintahkan para nabi kala itu wanita untuk bersedekah, maka dia ingin bersedekah. Abdullah bin Mas'ud miskin. Abdullah bin Mas'ud miskin. Istrinya punya harta, dia ingin bersedekah. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, siapa kira-kira orang yang paling harus aku bersedekah kepadanya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, zaujuki wa waladuki. Kata Rasulullah, ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu, anakmu adalah orang yang paling berhak menerima sedekah yang akan kau keluarkan ini. Nah, maka coba lihat orang-orang terdekat kita, baru kemudian kita apa? Bersedekah kepada mereka.
Ya, ini dalil untuk kaum lelaki ya, untuk meminta atau memotivasi istri bersedekah untuk dirinya. Lalu kalau seandainya harta zakat istri dikeluarkan untuk suami, boleh tidak? Boleh ya, karena istri tidak diwajibkan untuk menafkahi siapa? Suami. Misalnya ibu dapati suami ibu itu miskin, boleh kita bersedekah kepada suami dan boleh membayarkan zakat kepada suami. Kok bisa gitu Ustaz? Bisa. Ya, mungkin kalau di negeri kita ini hampir dikatakan tidak ada. Karena kebanyakan kita hidup ini ya memang sehidup semati memang. Ya, rumah tangga kita di negeri kita ini memang sehidup semati. Jadi kaya bersama, kalau miskin juga bersama. Itulah baiknya para wanita di negeri kita nih. Ya, luar biasa baiknya ya. Jadi dia selalu kadang-kala berkorban untuk apa? Suaminya, walaupun itu bukan tanggung jawab dia gitu. Ya. Cuman ya inilah, kadang di negeri kita kadang-kala minta hati, dikasih hati, minta apa? Jantung laki-lakinya. Jadi kalau di negeri Arab misalnya, ini biasa kadang-kala seorang istri itu kaya, suaminya apa? Miskin, itu biasa. Maklum, kalau negeri gitu tidak. Makanya kadang-kala rumah yang kita bangun, aset yang kita beli itu bercampur baur dengan harta siapa? Harta istri kita. Bahkan kadang-kala yang terbanyak modal istri. Ya, suaminya pandai ngakui aja kan gitu kan. Bahaya nih. Ya, suami pandai ngakui aja. Jadi intinya kalau memang itu harta istri, ya katakan itu harta istri. Tak boleh kita ambil. Kalau harta suami, ya katakan itu harta suami gitu. Ini karena memang kepemilikan harta itu disahkan oleh Islam. Ini ikhwani kaum muslimin. Jadi seorang itu kalau bersedekah, lebih baik dia bersedekah kepada kerabat terlebih dahulu. Kepada kerabat terlebih dahulu. Karena mendapat dua pahala, shadaqatun wasilah. Dia dapat pahala sedekah dan pahala apa? Menyambung hubungan silaturahim. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk hadis yang ke-6. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu di antara 10 orang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan beliau termasuk kerabat Nabi dari pihak ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka beliau dari Bani Zuhrah, sedangkan ibunda Nabi SAW juga dari Bani Zuhrah. Ya, jadi beliau ini kerabatnya siapa? Nabi kita yang mulia SAW dari pihak apa? Dari pihak ibu. Maka beliau dipanggil juga dengan Khalu Rasulillah, pamannya Nabi dari pihak ibu. Ahadil asyra al-masyhur lahum bil jannah, salah satu di antara 10 orang yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Beliau ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, yang terakhir Sa'id bin Zaid Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Ini 10 orang yang jamin masuk surga oleh Nabi SAW. Salah satu di antaranya adalah beliau ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bercerita, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku tatkala aku sakit parah di hajjatul wada'. Haji wada'. Haji perpisahan di tahun 10 Hijrah. Ya, tahun 10 Hijriah Nabi melaksanakan ibadah haji bersama dengan para sahabat. Yang haji di tahun itu adalah dikenal dengan haji wada, karena banyak sekali sabda-sabda Rasulullah menyampaikan perpisahan kepada para sahabat. Dalam beberapa kesempatan Nabi mengatakan, perhatikan manasik ibadah haji yang aku kerjakan, karena aku tidak tahu tahun depan aku masih bersama dengan kalian lagi atau tidak. Coba perhatikan ini, karena aku tidak tahu tahun depan apakah aku bisa bersama kalian di tempat ini atau tidak gitu. Maka disebut haji apa namanya? Haji wada. Karena wada itu artinya perpisahan. Karena Nabi sering kali mengucapkan kata-kata perpisahan di haji itu. Ini haji tahun 10 dari kenabian. Dan ini adalah satu-satunya haji yang dikerjakan Nabi setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi di haji wada, saat ini sakit parah.
Di kota Mekah. Di kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang sudah ditinggalkan. Beliau sudah hijrah dari kota Mekah. Karenanya saat ini termasuk muhajirin. Dia sudah tinggalkan Mekah, pindah ke mana? Ke Madinah. Namun di haji itu beliau sakit parah, kemudian dikunjungi oleh siapa? Rasulullah. Dan karena Nabi mengunjungiku, maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, sungguhnya aku diserang sakit yang parah sebagaimana aku rasakan dan engkau melihatnya ya Rasulullah. Wa ana dzumalin. Aku termasuk orang kaya, punya harta banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li. Tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan. Subhanallah. Jadi para sahabat itu tatkala akan meninggal, yang dia pikirkan apa? Terlalu banyak harta, dia ingin beramal gitu. Kebalikan, kita kalau sudah tua kita berpikir anak kita ini bagaimana nanti ya gitu. Ya, padahal makan dan rezeki anak yang jamin itu bukan kita loh. Siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita gitu. Kenapa milih kerja ini? Ya, untuk jaminan masa tua dan anak-anak saya gitu. Seakan-akan dia menjadi Tuhan untuk anaknya. Ya, coba lihat. Dia berpikir tidak ada mewarisi kecuali satu anak. Aku punya harta banyak. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku boleh bersedekah ya Rasulullah? Di sakit parah ini aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku. Nabi mengatakan, la, tidak boleh kata Rasulullah. Fasyatar, gimana kalau setengah saya sedekahkan? La, kata Rasulullah, tidak boleh. Fathulus ya Rasulullah, bagaimana kalau aku bersedekah dengan sepertiganya ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, athulus ya, kalau sepertiga boleh. Tapi sepertiga itu sudah sangat banyak. Kemudian Nabi SAW bersabda, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ya, sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin yang nanti kerjanya apa? Meminta-minta kepada manusia. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqah. Engkau tidaklah mengeluarkan harta, menggunakan hartamu yang kau harapkan dengannya wajah Allah, ikhlas karena Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala atasnya. Hatta ma taj'al fi fimra'atik, sampai makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu sekalipun. Apapun harta yang kau gunakan di atas muka bumi ini, engkau harapkan pahala dari Allah dengannya, engkau akan dapat apa? Pahala. Sampai hartamu terkait dengan mungkin sesuap makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu, engkau harapkan wajah Allah karenanya, engkau dapat apa? Pahala. Ini luar biasa, ini hadis yang disabdakan oleh Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Jadi kita menggunakan harta kita untuk apapun, selama itu kebaikan dan ada niat mengharapkan pahala dari Allah, kita dapat apa? Pahala. Kita punya uang, kita beli baju. Punya uang beli baju. Niat beli baju, niatnya apa? Niatnya karena Allah. Saya ingin tutup aurat saya dengan baju ini. Dapat pahala beli baju. Ya. Beli makanan, niatnya apa? Niatnya menguatkan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada, dapat pahala. Jadi semua harta yang kita gunakan untuk apapun selama bukan maksiat, kalau kita harapkan wajah Allah, dapat apa? Pahala. Maka jangan bakhil-bakhil dalam menggunakan apa? Harta. Kadang-kala ada orang itu bakhil terhadap keluarganya, bahkan lebih parah bakhil terhadap dirinya. Bakhil terhadap siapa? Dirinya. Uangnya banyak, tapi dia nggak mau menggunakan. Banyak. Dengan alasan zuhud. Ini zuhud salah. Zuhud yang salah. Banyak uangnya, tapi tak mau dia gunakan uangnya. Kenapa? Zuhud, Ustaz. Ini zuhud salah. Suatu hari datang kepada Nabi SAW seorang lelaki, pakaiannya buruk. Jelek bajunya, pakaiannya jelek. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, fulan, kau punya harta? Ya, dia mengatakan punya ya Rasulullah SAW. Apa yang kau punya? Kambingku sekian ekor, untaku sekian ekor. Orang kaya rupanya kan gitu kan.
Maka Nabi berikan pembelajaran yang sangat luar biasa, hendaknya kita camkan. Kalau seandainya Allah memberikan kepadamu nikmat, maka tampakkan dan tunjukkan nikmat itu dalam kehidupanmu. Ini kata Rasulullah. Jadi kalau antum simpan-simpan, manfaatkan aja. Ya, manfaatkan aja. Tapi jangan berlebihan, itu sih kuncinya. Nabi mengatakan, lihat, bajunya itu jelek. Nabi SAW mengatakan, kau punya harta? Punya. Apa yang kau punya ini? Berarti kaya. Maka Nabi mengatakan, hendaknya kau tampakkan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan. Karena Allah itu senang kalau seandainya nikmat yang sudah Allah berikan pada seorang hamba nampak dalam kehidupannya. Senang Allah. Ini salah satu di antara bentuk syukur. Makin lapang rezekinya, tengok sandalnya makin bagus. Ya, kendaraannya bagus. Itu Masya Allah, dapat pahala itu. Jadi jangan antum sangka bahwa orang yang menggunakan harta untuk kebutuhan dia yang memang dia butuhkan, kita tak dapat pahala. Luruskan apa nih? Dia. Kan ya buat. Kita punya kelebihan harta. Setiap bulan mungkin kita berikan istri kita 2 juta untuk nafkah. Karena lapang rezeki di bulan itu kita kasih 5 juta. Pahala enggak? Pahala. Tapi istri jangan nuntut ya. Haknya itu cuma 2 juta memang. Kalau nafkahnya 2 juta. Kelebihan itu kebaikan hati suami. Berpahala tidak berpahala gitu. Ini subhanallah ya. Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada engkau gunakan hartamu untuk apapun selama tidak ada maksiatnya. Ini tambahan dari kita. Karena kalau untuk maksiat tentunya berdosa. Engkau niatkan wajah Allah karenanya, engkau akan mendapatkan pahala atasnya. Sampai makanan yang kau suapkan ke mulut siapa? Istri. Kita suapan dengan istri. Kalau niatnya untuk membahagiakan istri, dapat pahala nggak menyuapi istri? 1 suapan pahalanya sekian, 2 suapan pahalanya sekian. Gitu juga istri, kalau dia menyuapi suaminya untuk mencari keridhaan suaminya, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Jadi sampai seakan-akan Nabi mengatakan, sampai dalam perbuatan yang hampir bisa dikatakan orang nggak menyangka itu ada pahala, kalau kau niatkan karena Allah ada pahalanya. Siapa pula di antara kita yang kalau menyuapi istri itu niatnya lillahi ta'ala? Karena agak berat di pikiran kita dalam ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau engkau niatkan kau dapat pahala. Apalagi dalam hal yang lainnya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Qultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Aku berkata, ya Rasulullah, belum masuk waktu ya. Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Aku akan tertinggal dari sahabat-sahabatku. Jadi kaum muhajirin kan melaksanakan haji wada. Saat takut, aku ini kayaknya mati ini di mana? Aku akan meninggal di Mekah. Karena sakitnya sangat parah. Sehingga para sahabatku akan meninggalkanku. Dan ini satu hal yang ditakutkan oleh para sahabat. Mereka meninggalnya di mana? Di Mekah. Takut mereka meninggal di Mekah. Bukan karena apa-apa. Karena Mekah itu adalah negeri yang sudah mereka tinggalkan karena Allah. Mereka tidak mau kembali lagi, bahkan meninggal di sana pun tak mau mereka. Makanya satu hal yang tidak jadi dicamkan. Kalau ada sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, jangan coba-coba antum kerjakan lagi. Kalau antum sudah hijrah karena Allah, pertahankan hijrah itu sampai bertemu dengan Allah. Ada sebagian hijrah meninggalkan alat musik. Anak-anak muda nih, lagi tren nih hijrah kan, tinggalkan alat musik. 4 tahun kemudian balik lagi main musik. Bahaya. Kalau sudah meninggalkan karena Allah, tinggalkan karena Allah. Sudah tinggalkan buka aurat, jilbab-jilbab, pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat sudah kita tinggalkan. Pertahankan sampai bertemu dengan Allah. Maka cari komunitas baik dicari. Bergabung dengan orang-orang baik yang mengingatkan kita. Ya. Yang laki-laki, kalau seandainya ingin dikuatkan hatinya di atas hijrahnya, maka bergabunglah dengan orang-orang yang baik. Begitu juga dengan perempuan, bergabunglah dengan yang baik. Kalau belum menikah, menikahlah dengan calon yang sama-sama bisa menguatkan kita di atas agama atau di atas hijrah kita. Kalau tidak, ini bahaya. Makanya para sahabat, mereka tidak mau mati di mana, meninggal di mana? Di Mekah. Karena Mekah itu adalah tempat yang sudah mereka tinggalkan karena Allah. Maka saat takut, dia mengatakan, aku akan ketinggalan, aku akan di sini ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW katakan tidak, engkau akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.